Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta latihan dasar CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan dari Angkatan 22 Kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Irfan Rosyadi dan Nur Hidayati. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mind mapping implementasi WOG di era transformasi digital, khususnya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berikut ini adalah mind map WOG. WOG sendiri merupakan kependekan dari Whole of Government. Yang pertama, pengertian WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa whole of government penting? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa whole of government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah: yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan jasa pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pelayanan regulatif pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan. 1. Pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. 2. Pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. 3. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 4. Pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 5. Pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan
otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan WOG Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang pertama yaitu layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau disingkat LPSE adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang jasa yang didirikan oleh kementerian atau lembaga atau perguruan tinggi atau BUMN dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi unit layanan pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE diperlukan untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik sehingga dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan, serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan. Yang kedua, e-Samsat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. e-Samsat Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah layanan informasi dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menggunakan informasi pajak kendaraan bermotor, di mana badan tersebut menerima pembayaran pajak melalui sistem online pajak daerah. Untuk mengecek pajak kendaraan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, aplikasi pajak online di Google Play Store dan Apple iOS Store. Yang kedua, melalui website Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang ketiga, dengan menggunakan USS kode yang bisa digunakan melalui handphone, yaitu dengan mengetikkan kode bintang 368 bintang 1 pagar, atau bisa juga menggunakan jasa premium SMS ke nomor 8893. Yang keempat, dengan menggunakan website pihak ketiga seperti cekpajak.com. Contoh penerapan WOG selanjutnya yaitu layanan Pandawa. Layanan Pandawa merupakan layanan elektronik dari BPJS Kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau yang disingkat JKN-KIS. Dengan layanan administrasi seperti daftar baru, tambah anggota keluarga, pendaftaran bayi baru lahir, ubah jenis kepesertaan, ubah data identitas, ubah data golongan dan gaji, ubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, penonaktifan peserta meninggal, perbaikan data ganda, dan pengaktifan kembali kartu, dan lain-lain. Keempat, pelayanan kantor pos melalui aplikasi Puspay Mobile. Kantor pos selain melayani pengiriman barang, dokumen, express mail service, dan paket dalam negeri dan pengiriman paket luar negeri, kantor pos juga melayani semua pembayaran berbagai tagihan, angsuran, dan top up. Untuk memudahkan masyarakat dalam hal tersebut dapat dilakukan melalui layanan aplikasi Puspay. Layanan aplikasi Puspay ini memberikan kemudahan dan fasilitas layanan transaksi keuangan lengkap secara mobile. Misalnya, pembayaran berbagai tagihan, listrik, telepon, PDAM, cicilan motor, mobil, BPJS, pembelian pulsa, dan listrik prabayar. Namun, terdapat kendala yaitu bagi desa yang belum terkoneksi internet, bahkan tidak ada sinyal, mereka tetap dilayani dengan kehadiran fisik, tidak ada pilihan lain selain melalui kantor pos dan agen yang tersebar. Kelima, pada bidang pendidikan dan pengajaran, pada masa pandemi ini, proses pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan pembelajaran daring dan luring. Adapun dampak positif dari pembelajaran online di masa pandemi diantaranya, selain anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga, juga meningkatkan kemandirian siswa dalam mencari informasi baru mengenai pembelajaran, mengajarkan sebagian siswa disiplin waktu, mengasah pola pikir siswa untuk mengembangkan dirinya, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi pada siswa. Adapun dampak negatif
pada pembelajaran online diantaranya adalah keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.